البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, kita masuk ke muka surat 25 dari pembahasan sirah ini. Masih di Al-Mustawal Khamis, level yang kelima. Al-As'ilah, soal-soal. Mata kanat ghazwatu Hamra'il Asad, bila terjadinya perang Hamra'ul Asad, ya? Selepas perang Uhud. Iya, selepas perang Uhud. Boleh dikatakan apa, sehari selepas perang Uhud? Sehari, Cok. Iya, kurang lebihnya. Baik, dikatakan pada hari kedua dari perang Uhud. Jadi memang boleh dikatakan lepas sehari saja. Yang kedua, masa babu ghazwati Hamra'il Asad. Apa sebab terjadinya perang Hamra'ul Asad? Sebabnya apa? Agak susah. Apa? Kaum muslimin kalah. Tentunya bukan masalah itu. Sebabnya apa? Sehingga mereka apa lagi? Ya, mereka berangkat ingin menyerang kaum muslimin yang di mana? Madinah. Ya, yang di Madinah. Nabi ingin mengusir mereka, jangan sampai mereka mendekat ke Madinah. Baik. Inilah sebenarnya inti pembahasannya. Baik. Dalam cerita yang ditulis di situ, Nabi ingin mengejar musyrikin untuk menakut-nakuti mereka, dan Nabi khawatir mereka akan kembali ke Madinah. Yang ketiga, manhumul ladina kharaju ila Hamra'il Asad. Siapa yang keluar ke Hamra'ul Asad? Siapa? Ya, Nabi dan para sahabat yang ikut perang Uhud saja. Baik. Kemudian yang keempat, kaifa kana halul muslimin. Bagaimana keadaan kaum muslimin hina kharaju ila Hamra'il Asad, tatkala mereka keluar ke Hamra'ul Asad, ya Ismail? Diberatkan oleh luka. Iya, mereka diberatkan, dibebani oleh luka-luka, kasihan. Kemudian yang kelima, limada aradal musyrikuna ruju. Kenapa kaum musyrikin ingin kembali ke Madinah? Sebabnya? Iya, mereka ingin memusnahkan, membunuh kaum muslimin yang tersisa. Yang keenam, madza sana'al musyrikun hina balaghahum khurujul muslimin. Apa yang diperbuat oleh kaum musyrikin tatkala sampai kepada mereka berita bahwasanya kaum muslimin malah keluar menyongsong mereka. Ya, mereka ingin kembali sambil apa? Menyampaikan cerita untuk menakut-nakuti muslimin. Mereka ingin patah balik ke Mekah. Baik. Walaupun tidak terjadi perang, tidak terjadi perjumpaan, tapi tetap dikatakan perang. Masing-masing sudah punya niat untuk perang dan sudah berangkat. Makanya itu dikatakan perang juga. Ad-Darsul Tasi', pelajaran yang ke-9. Bi'satur Raji', yaitu pengutusan para sahabat ke perkampungan Raji' atau perairan Raji'. Wa kanat hadhil bi'sah, diutuskannya rombongan tadi fi sanatir rabi'ah, pada tahun keempat ba'da ghazwati Uhud, setelah perang Uhud. Perang Uhud tahun 3 di akhir-akhir kan, karena Syawal sudah dekat dengan akhir-akhir tahun. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, kemudian masuk tahun keempat, terjadilah keberangkatan. Bukan niatnya perang, tapi ada tugas yang lain. Ya. Alhamdulillah. Ya, pengutusan, bi'sah pengutusan, pengiriman.
Baik. Wa dzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsa asyaratan min ashabi. Peristiwanya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan 10 orang, hanya 10 saja dari para sahabat beliau. Wa ammara alaihim Asim ibn Sabit. Ammara yaitu menjadikan orang ini sebagai amir. Menjadikan Asim bin Sabit sebagai radhiyallahu anhu sebagai amir untuk mereka. Ma'ruf di dalam safar kalau orangnya lebih dari satu maka disunahkan ada pemimpinnya. Hatta idza kanu bi mantiqatin, sehingga apabila mereka ada di suatu area wilayah mantiqah baina Makkah wa Usfan, antara Makkah dengan Usfan, arafa bihim Banu Lahyan, mereka diketahui, yaitu ketahuan. Sebenarnya ini adalah pengiriman yang rahasia untuk memata-matai kaum kufar Makkah dan sebagainya. Tapi ternyata Bani Lahyan mereka tahu tentang rombongan 10 orang ini. Sementara mereka kufar, mereka akan berloyalitas setia kepada orang-orang musyrikun Quraisy, ya rahmatullah. Min Hudzail. Dari kabilah besar Hudzail. Kita tahu kabilah terbagi-bagi. Hudzail sendiri memiliki sejumlah kabilah, di antaranya adalah Lahyan ini. Demikian pula Usayyah dan lain-lain. Fa kharaja ilaihim mi'atu rajul, maka keluar untuk menangkap 10 sahabat tadi 100 orang lelaki. Selalu ya, musuhnya banyak sekali ya. Tak beranikah satu lawan satu gitu. Kulluhum yujidur rimayah, semuanya pandai menembak. Memang senjata yang terbagus adalah kalau jarak jauh. Senjata secara fisikal, tak perlu kita dekat-dekat, dari jauh kita boleh mengalahkan musuh. Ini kemampuan yang bagus sekali. Fatatabba'u, maka mereka menelusuri, mengejar, mengikuti asarahum, jejak-jejak dari para sahabat Nabi tadi. Hatta adrakuhum, sehingga mereka berjaya mengepung sahabat Nabi. Adraka terkadang mengejar, terkadang mengepung. Tapi jelas mengejarnya sudah mengejar. Terkadang adraka artinya menangkap. Cuma ini belum sampai tertangkap, baru dikepung saja. Falamma sya'ara bihim Asimun wa ashabuh. Tatkala Asim dan para sahabatnya itu merasakan ketibaan mereka, pasukan yang mengejar itu, laja'u ila makanin murtafi', mereka bernaung ke tempat yang tinggi, ya demi keselamatan. Boleh melihat musuh dari bawah, nah, kita di atas itu lebih baik posisinya. Fahasarahumul musyrikun, maka kaum musyrikin mengepung mereka. Waqalu, mereka mengatakan, ingzilu, turunlah kalian. Walakumul ahad, kalian akan mendapatkan perjanjian dari kami. Allah naqtula minkum ahadan, bahwasanya kami tidak akan membunuh dari kalian satu orang pun. Lalu untuk apa? Dikatakan mereka cuma ingin menangkap muslimin untuk menjual ke orang-orang Mekah. Nah, sama aja kan ujung-ujungnya. Mereka cuma ingin dapat duit dengan menangkap orang-orang Islam. Faqala Asim, ini beliau Asim bin Sabit al-Ansari, termasuk pahlawan perang Badar. Beliau ini ikut perang Badar dari Ansor. Maka Asim mengatakan, wahwa amiruhum, dan beliau adalah amir mereka. Amma ana, adapun aku, fala angzilu ala zimmati kafir, aku tidak akan turun dengan mengikuti jaminan orang kafir. Ya, saya tak percaya, mereka adalah pendusta. Orang kafir pendusta. Baik. Faramauhum bin nabl, maka orang-orang kafir tadi 100 orang itu menembaki kaum muslimin dengan anak panah. Faqatalu minhum sab'ah, sehingga mereka membunuh dari 10 sahabat itu 7 orang. Iya, panah yang banyak sekali, 100 orang. Entah panahnya ada berapa itu. Jelas ini susah untuk dihindari.
Sementara mereka bukan berangkat untuk perang 10 orang, tapi sekedar untuk mengintai orang-orang kafir di suatu wilayah sana. Di wilayahnya yang akan dilewati atau menjadi areanya orang-orang kufar Quraisy untuk beraktiviti. Jadi bukan persiapan untuk perang, tapi sekedar pengintaian. Minhum Asim, termasuk dari yang terbunuh adalah komandannya, pemimpinnya yaitu Asim. Dan Asim telah berdoa kepada Allah untuk jangan sampai beliau dipegang oleh orang-orang musyrikun. Sementara memang beliau di waktu perang Badar banyak membunuh orang-orang musyrikun, makanya orang Makkah sangat dendam kepada Asim ini. Nah, kalau dia sampai dijual ke sana, jelas menyerahkan nyawa namanya. Maka beliau tak mau, lebih baik perang sampai mati. Nah, beliau terbunuh di dalam peristiwa itu. Wa baqiya salasah, yang tersisa adalah 3 orang. Fanazalu alal ahad, akhirnya mereka turun berdasarkan perjanjian tadi. Orang kafir sudah berjanji, nah, sementara 3 sahabat ini berijtihad. Kalau melawan pun tak mampu kita 3 melawan 100. Ya sudah, akhirnya mereka turun. Wahum, mereka adalah Khubayb. Yang lain membaca Khubayb, tak masalah. Khubayb ibnu Adi, wa Zaid ibnu Dasinah, wa rajulun salis, orang ketiga tidak dikenal namanya. Yang ini Khubayb ibnu Adi dan Zaid ibnu Dasinah radhiyallahu anhum ajma'in. Falamma tamakkanu minhum, tatkala 100 orang Bani Lahyan tadi sudah berjaya untuk menangkap mereka, robatuhum, mereka mengikat. Nah, ini sudah tak baik. Kenapa sampai kami diikat? Bukankah ada perjanjian? Tapi ya memang muhtamal orang kafir memakai bahasa-bahasa yang samar-samar. Kami tidak membunuh kalian, tapi ya kami mengikat kalian, kami mau jual kalian. Faqala ar-rajulus salis, maka lelaki yang ketiga dari sahabat mengatakan, hadza awwalul ghadr wallah. Ini adalah pengkhianatan pertama, atau ini adalah awal pengkhianatan. Demi Allah, la ashabukum, aku tidak akan menyertai kalian. Fahawalu ayyakhudhu, mereka berusaha untuk menangkapnya dengan apa? Dengan damai. Fa'aba, tapi dia tidak mau. Faqataluh, akhirnya mereka membunuhnya. Wa akhadhu Khubayban wa ibn Dasinah, mereka membunuh Khubayb dan mereka menangkap Khubayb ibnu Adi dan Zaid ibnu Dasinah. Wa ba'uhum, mereka menjual 2 orang tadi, bagusnya sih ba'uhuma ya. Menjual 2 orang tadi likufari Quraisy, untuk orang kufar Quraisy, dibawa ke Mekah. Fa amma Khubayb, adapun Khubayb, fashtarahu Banul Haris bin Amir, dia dibeli oleh Bani Al Haris bin Amir liyaqtuluh, untuk membunuhnya. Bil Haris ibni Amir, dengan sebab beliau telah membunuh Al Haris bin Amir dalam perang Badar. Alladzi kana Khubayb qad qatalahu yauma Badr, yang mana Khubayb membunuhnya pada waktu perang Badar. Famakasa Khubayb asiran, Khubayb tinggal lama sebagai tawanan di sana. Falamma aradu ayyaqtuluh, tatkala mereka ingin untuk membunuhnya, kharaju bihi minal haram, mereka membawanya keluar dari tanah suci, ilal hil, kepada tanah halal. Falamma azamu ala qatlih, tatkala beliau bertekad, tatkala mereka bertekad untuk membunuhnya di tanah halal itu, qala lahum, maka beliau berkata kepada mereka, da'uni usolli rak'atain, biarkan aku sholat 2 rakaat. Ini sholat apa ya? Para fuqaha menamakan, ya sholat apa kira-kira? Jelas sholat sunnah memang, cuma dikasih nama apa misalkan? Para fuqaha kasih nama-nama sholat dikasih nama. Ya, ada yang mengatakan yaitu sholatul usara, sholat tawanan. Ada yang mengatakan sholatul qatl, sholat pembunuhan, yaitu yang mau dibunuh, nah dia sholat. Jadi mengakhiri hidupnya dengan ibadah kepada Allah. Fatarakuhu fasalla rak'atain, maka mereka pun membiarkan beliau untuk beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Maka beliau pun mengerjakan sholat 2 rakaat. Falamman sharaf, tatkala beliau berpaling, yaitu sudah salam selesai sholat, qala lahum, beliau berkata kepada mereka,
Ama wallah, ini ama harful istiftah. Adapun yang tadi ucapan Asim bin Sabit, amma ana, adapun saya, yaitu harfu takhyir, pilihan. Tapi yang ini ama, ini harfu istiftah, huruf pembukaan. Demi Allah, laula antarau anna ma bi jazaun minal maut, seandainya bukan karena kalian menyangka, taraun yaitu menyangka atau memandang, tarau, seandainya bukan karena kalian nanti menyangka aku merasa takut terhadap kematian, lazitu fis shalah, niscaya aku akan menambahkan salatku. Kenapa? Saya suka salat. Ya mukmin suka salat. Tapi jangan-jangan kalau salatnya lama dituduh, wah ini takut mati kot, masih salat terus. Ya, maka beliau memilih salatnya diringkaskan. Saya tak takut mati. Saya ingin berjumpa dengan Allah. Fakana awwala man sanna sholata indal qatl. Beliaulah orang yang pertama kali mensunnahkan salat tatkala hendak dibunuh. Gimana sahabat buat salat sendiri? Mereka hidup di masa turunnya wahyu, mereka boleh berijtihad. Kalau ijtihad keliru akan diperbaiki. Kalau ijtihad benar akan dibiarkan. Dan ternyata tidak turun wahyu yang menyalahkan, menunjukkan ini boleh. Sahabat memang lain dibanding dengan yang bukan sahabat. Summa qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma ahsihim adada. Ya Allah, hitunglah mereka semua bilangannya, hitung bilangan mereka. Baik. Sayang ya pakai riwayat yang ringkas. Baik. Kemudian apa? Waqtulhum badada, bunuh mereka semua. Wala tubqi minhum ahada, dan jangan engkau sisakan mereka satu orang pun. Hadisnya riwayat yang lebih lengkap itu. Ada 3 jenis doa. Ya Allah, hitung bilangan mereka semua dan bunuh mereka semua, dan jangan engkau sisakan mereka semua. Baik. Cuma beliau di sini mengambil riwayat yang agak singkat. Summa ansha'a yaqul, kemudian mulailah beliau mengucapkan syair, walastu ubalihina uqtalu musliman, dan aku tidak peduli tatkala aku dibunuh sebagai seorang muslim. Ini menunjukkan dalam pembahasan nahwu apa? Laisa boleh masuk kepada fi'il mudhari, tidak harus fi'il madhi. Contohnya adalah apa? Ucapan sahabat ini lastu ubali, ini fi'il mudhari. Banyak seringnya masuk pada fi'il madhi, tapi tidak selalu demikian. Baik, sebagaimana ucapan Imam As-Sun'ani, walaisa tarahu qari'an sinna nadimi. Engkau tidak akan melihat dia mengetuk usia penyesalan. Nah, ini contoh dalam nahwu. Laisa boleh masuk kepada fi'il mudhari, yaitu khobarnya berupa jumlah fi'liyah fi'il mudhari. Aku tidak peduli jika aku terbunuh sebagai seorang muslim. Ala ayyi jambin kana fillahi masra'i. Pada sisi mana aku masra'i, yaitu apa? Bergelimpang, apa namanya istilahnya? Terguling gitu ya mungkin ya. Terguling, masra'i yaitu saya terguling fillah karena Allah. Fi-nya adalah fi sabilillah, yaitu fi-nya boleh 2 makna kata para pensyarah. Boleh fi dzarfiyah yaitu fi sabilillah. Boleh juga fi-nya adalah fi yaitu fi sababiyah yaitu fi dzatillah karena Allah. Wa dzaka fi dzatil ilahi. Nah, ini mengisyaratkan pada makna kedua yaitu fi-nya adalah fi sababiyah, fi dzatillah. Dan itu terjadi adalah fi dzatil ilah karena Allah. Wa iyyasha, dan jika dia menghendaki, yubarik ala ausali silwin mumazzai, dia akan memberkahi kepada sendi-sendi badan yang tercerai-berai. Tak apa, saya dipotong-potong, saya tak takut. Sudah mati sudah, nanti hidup di sisi Allah mendapatkan rezeki. Nah, setelah itu maka apa? Dia dibunuh oleh anak dari Al-Haris tadi. Siapa itu? Al-Haris bin Amir, anaknya. Nah, kemudian di zaman Umar, anaknya ini dia masuk Islam. Dia masuk Islam di zaman Nabi, dan dia jadi orang soleh, orang baik. Nah, di zaman Umar dia dijadikan sebagai salah satu gubernur di Irak. Tapi kemudian ada laporan setiap kali dia berceramah atau berkhutbah di hadapan rakyat, dia selalu pingsan. Maka dia ditanya oleh Umar, kenapa engkau kalau khutbah selalu pingsan atau ceramah? Dia mengatakan, saya selalu ingat peristiwa itu. Peristiwa apa ini? Peristiwa terbunuhnya siapa tadi itu? Khubayb bin Adi, iya. Karena saya mendengar doa dia, dan disebutkan
semua orang yang hadir di situ dalam 1 tahun semuanya mati kecuali saya. Oh, dia masuk Islam. Makanya saya selalu pingsan ingat peristiwa itu. Dan dikatakan dia tak mampu untuk membunuh, cuma waktu itu dia kecil, tangannya digerakkan oleh orang-orang tua untuk membunuh Khubayb ini. Dia sendiri tak mampu untuk membunuh. Nah, dia masuk Islam. Oh, ceritanya sampai di sini. Untuk yang berikutnya yang belum diceritakan siapa tadi? Ibnu Dasinah, Zaid bin Dasinah dibahas nggak setelahnya? Sayang kalau dipotong ya. Ceritanya cantik, hadisnya panjang. Ya. Anak berarti maksudnya. Apa tadi? Anak Haris. Anak dari Haris. Anak dari Al Haris yang terbunuh itu. Kalau tak salah dia atau salah satu kerabatnya, anaknya yang kecil ini dia tak mampu membunuh, tapi tangannya digerakkan untuk membalas dendam alasannya. Sayang ya nggak diceritakan, biar sekalian lengkap kan ya. Cuma yang setelahnya adalah Bi'r Ma'unah. Masih ada waktu, masih ada. Jadi untuk yang Khubayb bin Adi, beliau ditawan lebih lama di keluarga Makkah itu. Cuma anak agak lupa ya ceritanya. Tadi belum sempat tengok. Beliau ini dikatakan oleh wanita Makkah, belum pernah saya melihat tawanan yang lebih baik daripada dia. Dia itu saya lihat selalu mendapatkan buah-buahan yang tidak ada di Makkah. Katanya setiap kali musim dingin, dia mendapatkan buah yang di musim itu tidak ada. Ketika datang musim panas, dia mendapatkan buah yang di Makkah tidak ada. Nah, dia mengatakan ini adalah rezeki dari Allah. Mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, ketika ditetapkan dia akan dibunuh besok, maka dia minta untuk didatangkan pisau untuk mencukur rambut itu. Nah, si perempuannya menyuruh anaknya yang masih kecil untuk bawa itu. Habis itu dia sedar, gimana saya menyuruh anak kecil? Nanti anak itu dibunuh sama dia. Nah, begitu dia masuk ke penjara, dia lihat anak itu sudah diletakkan di pangkuan beliau sambil beliau mencukur kepalanya. Kemudian beliau melihat wajah saya ketakutan. Maka beliau mengatakan, apakah engkau menyangka aku akan membunuh anak ini? Demi Allah aku tidak akan melakukan itu. Nah, setelah itu beliau dibunuh di tanah halal. Nah, kemudian orang-orang Quraisy mereka sudah bersumpah akan membunuh siapa yang sudah meninggal tadi, Asim bin Sabit. Tetapi karena Asim sudah terbunuh di wilayah yang namanya Roji, maka mereka mengirimkan utusan untuk melihat sendiri dan mengambil badannya untuk membuktikan nih orang ini sudah mati karena dia banyak membunuh orang-orang di Badar waktu itu. Tapi begitu mereka sampai di sana, Allah mengirimkan tawon banyak sekali. Tawon apa? Lebah ya, lebah banyak sekali. Mereka tak mampu untuk mendekat. Dia dilindungi lebah banyak sekali. Baik. Jadi Allah Ta'ala mengabulkan doa dari Asim bin Sabit Al-Ansari. Dia tidak rela, sejak dia masuk Islam, dia tidak rela bersentuhan dengan orang kafir. Jadi hidup dan matinya tidak mampu disentuh oleh orang kafir. Inilah cerita dari orang-orang yang di peristiwa Roji itu. Sekarang kita baca soal-soalnya. Mata kanat bi'satur Roji, bila terjadinya pengutusan Roji, tahun keempat Hijriah. Kam kana adadu sahabati fi bi'satir Roji. Berapa jumlah sahabat di dalam pengutusan Roji itu? Berapa? 10. Iya, asyarah cuma 10. Yang ketiga, man amiruhum fi hadil bi'sah. Siapa pemimpin mereka dalam pengutusan tadi itu atau utusan? Pemimpinnya siapa? Siapa nama pemimpinnya? Agak susah ya? Asim bin Sabit Al-Ansari. Baik, namanya Asim. Mana lagi? Kemudian yang keempat, man humul ladina kharaju ilaihim minal musyrikin. Siapa orang-orang yang keluar mengejar mereka dari kalangan kaum musyrikin? Siapa? Bani mana? Bani yang mengejar? Bani Lahyan dari Huzail. Tepatnya Bani Lahyan. Bani Lahyan ini penggalan sab kabilah dari kabilah besar Bani Huzail. Bani Huzail itu kabilahnya siapa ya? Kabilahnya Ibnu Mas'ud Al-Huzali. Kemudian mana lagi?
Yang kelima, kam kana adadul musyrikin. Berapa bilangan musyrikin yang mengejar itu? Coba Halih. Iya, jumlahnya mi'ah, 100 orang. 10 disuruh melawan 100. Oh, 1 lawan 10 berarti ya. Tapi mereka siap perang, sementara yang 10 ini bukan tujuannya untuk perang. Kemudian yang keenam, madza sana'a Asimun wa ashabuh. Apa yang diperbuat oleh Asim dan para sahabatnya hina sya'aru bil musyrikin, tatkala mereka mengetahui adanya kaum musyrikin. Ya, siapa Ahmad? Iya, la jauh ila makanin murtafiq. Mereka berlindung ke tempat yang tinggi. Kemudian mana? Yang ketujuh, madza qalal musyrikuna li Asim wa ashabih. Apa yang diucapkan kaum musyrikin kepada Asim dan teman-temannya? Iya, kami tak akan membunuh kalian. Maka sebaiknya kalian apa? Hendaknya kalian apa? Iya, kalian turun. Tapi ketika tak mau, kenapa ditembaki? Berarti jahat lah tuh. Namanya orang kafir. Kemudian yang ke-8, madza qala Asim. Apa yang diucapkan Asim? Ana fala anzil ala zimmati kafir. Ya, artinya apa? Adapun saya tidak akan turun kepada perjanjian Allah. Iya, saya tidak akan turun dari tempat ini berdasarkan jaminan dari orang-orang kafir. Jaminan mereka tak boleh dipercaya, nanti menipu. Kemudian yang ke-9, kam qatalal musyrikuna minas sahabah. Berapa sahabat yang dibunuh oleh kaum musyrikin? 7. Iya, 7 ditembaki dengan panah, 7 meninggal. Langsung masuk surga insyaallah, mati syahid sahabat Nabi. Yang ke-10, madza sana'u bi Khubayb wa ibn Dasinah. Apa yang mereka perbuat kepada Khubayb dan Ibnu Dasinah? Menjual mereka. Iya, menjual, menangkap dan menjual, betul. Yang satu memilih mati, memilih perang sampai mati. Baik, kita tambah sedikit. Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10, Bi'satu Bi'ir Ma'unah, pengutusan yang ke sumur Ma'unah. Ini nama tempat ya. Dan rata-rata memang di sana banyak oasis. Masing-masing oasis yaitu jelas ada mata airnya. Ada kemudian apa? Kampung-kampung di situ. Wa kanat hadhil bi'sah ba'da bi'satir Raji'. Pengutusan ini adalah setelah pengutusan yaitu ekspedisi Raji'. Fi sanatir Rabi'ah, masih di tahun keempat juga. Minal hijrah. Kalau yang tadi 10, yang ini lebih banyak. Tujuannya untuk apa? Untuk berdakwah, bukan untuk perang. Dijamin dijamin keselamatan, tapi tahu-tahu ya terjadi musibah juga. Wa dzalika anna nasan min ahli Najd. Sebabnya adalah karena sekelompok orang dari ahli Najd yang waktu itu banyak dari mereka belum masuk Islam, orang-orang Najd. Qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Faqalu, mereka mengatakan, inna fina islaman. Sesungguhnya di tengah-tengah kami ada Islam, yaitu sudah ada Islam di kampung kami, tapi mayoritasnya belum. Fab'ats ma'ana rijalan, maka kirimkan kepada kami para lelaki yu'allimuna al-Qur'ana was sunnah, untuk mengajarkan kepada kami Quran dan sunnah. Ya, istilah yang terkenal, Quran dan sunnah, bukan hanya Quran. Fa ba'atsa ma'ahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 70 rajulan. Maka Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan bersama mereka untuk kembali ke Najd sebanyak 70 orang lelaki minal ansar, dari ansar, min khiratil ansar, dari orang-orang terbaik ansar. Yuqalu lahumul qurra, dipanggil sebagai qurra. Ahli baca, tapi juga tentunya apa? Bukan hanya sekedar membaca, tapi paham isinya. Sahabat-sahabat. Wa kanu, ini dohirnya roknya harus dihapus. Kanu yaqra'unal Qur'ana bil lail. Mereka di malam hari rajin membaca Al-Qur'an, karena dengan fi'il mudhari menunjukkan terus-menerus atau sering. Ya tada rasul, mereka saling mengajarkan, belajar dan mengajar bersama mereka. Wa yata'allamun, ya, mempelajari. Wa kanu fin nahar ya'tuna bil ma'.
mereka di siang hari mendatangkan air, fayadaunahu fil masjid, mereka meletakkan air-air di masjid. Belum ada syarikat air kan? Ya, jelas waktu itu belum ada. Jadi harus cari-cari di jarak yang jauh. Wa yahtatibuna hataban, mereka mencari kayu bakar, fayabiuna, lalu mereka menjualnya, wa yashtaruna bihi ta'aman, nah, dengan duitnya maka mereka membeli makanan lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wali ahli suffah, untuk ahli suffah, para tamu-tamu Islam yang tidurnya di beranda masjid itu. Jadi niatnya baik sekali, Masya Allah, menyibukkan diri untuk ibadah dan menolong orang-orang yang memerlukan. Faba'asahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'ahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan, mengirimkan mereka bersama rombongan dari Najd tadi. Baik. Ada itu tak? Siapa yang menjamin di sini? Ada yang menjamin tak? Di dalam riwayat yang lebih lengkap ada salah seorang yang menjamin. Kami yang akan menjamin keselamatan mereka. Dipanggil Mula'ibul Asinnah, yaitu pemain tombak. Memang dia pandai main tombak. Nah, dia yang menjamin. Dia orang Najd, menjamin akan menjaga keselamatan dari ini. Dan dia pemimpin. Kalau dia menjamin, maka yang lain-lain tidak akan berani untuk menyakiti. Teorinya begitu sih, teorinya. Cuma anda lupa siapa namanya ya. Mula'ibul Asinnah julukannya, pemain tombak. Cuma masalahnya fa'aradu lahum, lalu mereka orang-orang Najd itu sendiri, yaitu apa, Bani Usayyah dan juga yang lainnya, anda lupa siapa saja itu. Mereka menghadang, aradu menghadang 40 orang sahabat tadi, berapa tadi? Betul ya 40. Mana sih tadi? Iya 70. Ayo wasabein 70. Qabla ayyasilu ilal makanil ladzi aradu, sebelum mereka sampai ke tempat yang mereka inginkan, tempat untuk dakwah, tahu-tahu dihadang di daerah yang namanya Bi'ir Ma'unah. Faqataluhum, mereka membunuhnya, membunuh 70 orang tadi. Wa kana fihim Haram ibnu Milhan, di antara mereka ada Haram bin Milhan, khalu Anas bin Malik, pakciknya Anas bin Malik. Pakcik dari apa? Jalur ibu. Faja'ahu rajulun min khalfih. Ini diringkas. Jadi tatkala mereka dikepung, mereka bersembunyi di suatu tempat di Bi'ir Ma'unah. Nah, kemudian Haram bin Milhan ini mengatakan, biarkan aku yang datang ke tempat mereka. Aku bagi tahu bahwasanya kami datang bukan untuk perang. Kami datang untuk berdakwah sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan jaminan. Ternyata begitu beliau sampai ke sana, ketika sedang bicara-bicara, nah, ada orang yang datang dari belakang menusuk beliau. Na'udzubillah. Dasar orang kafir ya, jahat. Nah, inilah ceritanya di sini, tapi diringkas di sini. Faja'ahu rajulun min khalfih. Ada seorang lelaki datang dari belakang beliau ketika beliau sedang menjelaskan masuk kedatangannya ke orang-orang kampung itu. Fata'anahu birumh. Dia menusuk beliau dengan tombaknya hatta kharaja minal janibil akhar, sehingga keluar dari sisi yang lain, tembus. Faja'ala Haram yaqul, maka mulailah Haram mengatakan, fustu wa rabbil Ka'bah, aku berjaya, aku beruntung demi Rabbul Ka'bah. Kenapa beruntung? Dibunuh kenapa beruntung? Kenapa? Iya, masuk surga, mati syahid, mati fisabilillah, mati dakwah lagi. Baik. Faqalu, maka para sahabat yang lain mengatakan, Allahumma balligh anna nabiyyana anna qad laqinak. Ya Allah, sampaikanlah dari kami kepada nabimu bahwasanya kami telah berjumpa denganmu. Faradita anna wa radina an, maka engkau ridha kepada kami dan kami ridha kepadamu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritanya disampaikan oleh Jibril. Maka Rasulullah mengatakan, inna ikhwanakum qad qutilu, sesungguhnya saudara-saudara kalian telah terbunuh. Wa innahum qalu, dan sesungguhnya mereka mengatakan, Allahumma balligh anna nabiyyana, balligh anna nabiyyana. Ya Allah, sampaikan kepada nabi kami dari kami bahwasanya anna qad laqina, bahwasanya kami telah berjumpa denganmu. Faradina anka wa radita anna, lalu kami ridha kepadamu dan engkau ridha kepada kami.
Baik, ini adalah penggalan dari cerita riwayat Bukhari Muslim, hadis Anas. Kalau yang sebelumnya, ada yang panjang itu hadis Abi Hurairah. Wa hazinan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihim. Nabi sedih terhadap para sahabat itu. Semula 10, sekarang 70 lagi. Baik, huznan syadidan, dengan kesedihan yang besar. Wa qanata syahron, beliau berkunut selama 1 bulan. Yad'u alaman qatalahum, mendoakan kecelakaan terhadap orang yang membunuh mereka. Ada yang kemudian masuk Islam, tapi ada yang tetap terkena doa Nabi tentunya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Asilahnya besok-besok insyaallah.